Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuri Fandi dengan NIM 05533092. Di video ini saya akan membuat video tentang praktik 3 jaringan komputer, yang dimana dengan sesuai soal kita membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan sebuah switch yang masing-masing satu dihubungkan sesuai perangkat menggunakan kabel. Lalu 4 komputer tadi kita tes menggunakan melakukan ping untuk mengecek apakah semua komputer itu satu atau nyambung. Oke, mungkin langsung saja. Di sini kita taruh switch yang pertama. Kita pakai switch 2950 dengan 24 port. Lalu kita taruh 4 buah PC dan masing-masing PC ini kita sambungkan ke switch menggunakan kabel strike. Setelah kabel tersambung, selanjutnya kita mengkonfigurasi IP address dari masing-masing komputer. Kita klik komputer kita ke desktop, terus kita IP configuration, kita masukkan IP address-nya. Dan setelah kita setting IP address-nya, di sini kita tes apakah PC-nya saling terhubung dengan cara kita ke command prompt, lalu kita ping IP dari komputer sebelah. Misalnya dari PC 1 kita di sini memberikan balasan dari reply prompt IP ID dari komputer. Jadi ini artinya itu komputernya itu terhubung dari PC 0 ke PC 1. Coba kita tes ke komputer PC 2. Untuk PC 2 sudah terhubung juga. Jadi kita ping ke router dengan IP 4. Dan sudah di replay. Jadi artinya semua PC dari PC 0 ke PC 3 sudah saling terhubung. Jadi bisa melakukan ping. Mungkin itu untuk nomor 1. Jadi kita lanjut ke soal nomor 2.
Dan untuk nomor soal 2, kita membuat satu server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer dan pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP. Oke, bentar. Di sini kita tambahkan server. Kita tambahkan servernya di sini. Lalu kita hubungkan ke switch yang sama. Lalu untuk servernya kita akan atur IP address-nya ke server. Lalu di sini kita aktifkan layanan HTTP-nya di tab service. Lalu di HTTP ini pastikan statusnya itu on. Lalu untuk indeks HTTP-nya bisa diedit kalau mau, tergantung. Di sini saya biarkan seperti ini aja. Di sini saatnya kita tes dari PC 0 untuk membuka web browser. Apakah servernya HTTP-nya terkoneksi dengan baik. Di sini kita buka web browser. Lalu kita ketikkan dan kita ketikkan IP server dan dia akan muncul Cisco Packet Tracer. Nah, ini artinya memang default dari Cisco-nya. Kalau muncul ini berarti IP servernya berhasil terkoneksi. Mungkin kita coba dari PC lain untuk memastikan apakah semuanya sudah terkoneksi. Dan PC 1 sudah bisa. Kita coba ke PC 2. Untuk PC 2 sudah bisa. Kita coba ke PC 3. PC 3 sudah berhasil juga ya, terkoneksi dengan server HTTP. Mungkin itu untuk soal nomor 2. Kita lanjut untuk nomor 3, yaitu kita disuruh membuat satu server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Apakah 4 komputer bisa mengakses lain server?
Jadi di sini konsepnya itu DNS-nya ini itu akan menerjemahkan nama domain seperti lilcom.com atau lilcom.com menjadi IP address. Tapi kalau nggak ada DNS-nya itu kita harus mengetik IP address-nya manual. Jadi kalau pakai DNS kita cukup menambahkan nama domainnya, tidak perlu menggunakan alamat IP. Ini kita langsung saja buat. Oke, jadi kita tambahkan satu lagi, tambahkan satu server. Di sini kita ganti namanya. Yang ini DNS. Lalu kita sambungkan juga ke kabelnya ke switch. Lalu di sini kita setting API-nya. Misalnya sih kita kasih IP-nya 200. Submax-nya submax. Di sini masih orange, jadi kita tunggu sampai hijau. Oke, lalu kita aktifkan DNS-nya di server DNS. Kita ke service DNS. Di sini DNS-nya service-nya kita on-kan dan kita tambahkan DNS baru, misalnya namanya itu lilcom. Di sini kita masukkan IP server HTTP-nya. Lalu kita add. Nah, sudah muncul di sini. Terus untuk tiap-tiap PC itu kita setting juga. Kita isi kolom DNS-nya DNS server. Ini kita masukkan IP dari semua server DNS-nya. Dan isi 3 juga. Nah, setelah kita setting untuk DNS servernya di tiap semua komputer, jadi kita cek untuk DNS servernya apakah sudah berjalan. Nah, di sini Cisco Packet Tracer berarti sudah berjalan untuk DNS-nya. Dan coba di PC lainnya.
PC 1 aman. Lanjut ke PC 2. PC 2 aman. Untuk ke PC 3. Oke, PC 3 sudah jalan juga ya. Jadi untuk soal nomor 3, kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 itu seperti ini, buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Seperti gambar ini. Dari gambar ini, di gambar ini memiliki satu router, ada 2 buah switch, ada di buah switch kanan dan switch di kiri. Untuk di switch di kiri itu ada 1 buah PC dan 1 buah server. Lalu untuk di sebelah kanan itu ada 1 PC, 1 DNS server, dan 1 lagi ini server. Ini berarti sebelah kanan 2 server dan 1 PC, yang di kiri itu ada 1 PC sama 1 server. Lalu lakukan perintah berikut. Yang pertama, ping dari komputer ke PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Jadi dari PC 0 ini ke PC 1 itu harus terhubung. Yang tugas kebaliknya, dari PC 1 ke PC 0 harus terhubung. Jadi setiap PC itu terhubung. Lalu buka web browser dan akses likom.com dari PC 1, dan pastikan halaman likom.com harus terbuka. Dari server likom.com ini di switch sebelah kanan. Jadi kita akan membukanya dari web browser dari PC 1. Jadi koneksi antar switchnya harus betul. Terus buka web browser, akses likom.com dari PC 0. likom.com yang ini dari switch kiri ke PC 0. Dari PC terhadap saling terhubung ya. Oke, mungkin kita buat jaringan baru lagi. Ya, kira-kira seperti ini untuk struktur jaringannya.
Oke, mungkin seperti ini seperti tampilannya. Oke, selanjutnya kita setting konfigurasinya. Kita ke CLI, kita buat komennya. Pertama kita enable dulu. Oke, untuk yang pertama kita bisa setting ke switch 1 dulu. Interface. Lalu kita masukkan IP-nya. Untuk switch sebelah kiri kita pakai 192.168.1 spasi terus IP address dulu. IP address, lalu ketikkan IP-nya, lalu spasi subnet mask-nya. Oke, lalu kita klik shutdown, lalu start. Lalu kita exit. Lalu kita setting untuk fast internet satunya untuk switch yang sebelah kanan. Lalu kita interface 01, lalu kita ketik IP-nya. Di sini untuk IP-nya switch yang sebelah kanan itu kita pakai 192.1.2.1. Lalu subnext mask-nya. Dan lalu exit. Nah, di sini seperti yang dilihat itu untuk IP address-nya sudah ada. Fast internet 00 dan 001. 00 untuk switch sebelah kanan, 001 untuk sebelah kiri. Selanjutnya kita konfigurasi IP untuk PC dan untuk servernya. Ini IP-nya 1.1 sudah dipakai di fast internet 01 yang di router. Jadi di sini kita pakai ping 2. Mulai dari link 2. Subnet mask. Oke, ini dulu.
untuk servernya dan Dilcomnya. Jadi kita kasih 10 aja. Oke. Terus untuk yang switch sebelah kanan, untuk PC kita kasih servernya Telkomnya. Untuk DNS servernya oke, please. Lalu kita buat kita akan setting default gateway-nya dan DNS servernya untuk semua PC 5. Default gateway-nya ini sesuai dengan switch masing-masingnya. Kalau misalnya ini di sebelah kiri, PC ini ke kiri switch ini, jadi dia terhubung ke router fast internet 00, yang dimana itu IP-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, untuk default gateway-nya kita masukin. Jadi kita masukkan default gateway-nya. Dan juga DNS-nya ini dia pakai yang IP DNS server. Jadi 1.20. Oke. Untuk PC yang sebelah kanan, nah karena dia di switch sebelah kanan, jadi dia pakai IP yang di router sebelah kanan. Yang dimana tadi itu IP-nya pakai 2.1. Oke. Terus kita jangan lupa konfigurasi DNS servernya di bagian service DNS kita aktifkan, lalu kita tambahkan ke server dilcom.com dan dilcom.com. Oke, setelah selesai, lanjut kita ke tahap pengujian.
Nah, di sini sesuai dari soal yang diberikan, suruh melakukan perintah. Yang pertama itu ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Dari sini PC 0-nya di sebelah kanan. Di sini kita sebut PC kanan dan PC kiri. Jadi kita ping dari PC kanan ke PC 1 dan pastikan kedua PC-nya itu terhubung. Jadi kita lihat di kanan, bentar, targetnya ke PC kiri ya, PC sebelah kiri. PC ini IP address-nya 192, kita copy, lalu ke sisi sebelah kanan kita coba kita ping ke PC sebelah Nah, di sini untuk atau memberikan balasan, jadi di situ sudah terhubung, jadi kita tes. Oke, sini sudah berhasil terhubung dari PC switch kanan ke PC switch kiri. Oke, untuk tugas nomor 2 ping dari komputer PC ke kiri ke komputer sebelah kanan. Kita ping dari sini ke ping ke komputer sebelah kanan itu pingnya 2 192.168.2.2. Kita ping. Nah, di sini sudah terhubung ya, sudah meripal dari PC satunya lagi, yang artinya sudah terhubung ya. Ya, lanjut ke perintah nomor 3, buka web browser, akses Slitcom dari PC 1, dari PC sebelah kiri ya. Di sisi kiri kita mengakses relcon web browser. Welcome. Kok sebentar jadi cek lagi. Udah DNS 190. Oh, kosong. So, ada yang salah kayak.
Oke, sudah tersambung. Ada kesalahan, mungkin sekarang sudah bisa. Ada kesalahan sedikit, jadi kita tes ulang. Nah, untuk muncul untuk dari PC kiri sebelah kiri ke welcome.com, ke server kanan sudah terhubung ya di web browsernya. Terus untuk yang ketiga sudah selesai. Selanjutnya ke nomor 4, buka web browser, akses pendulcom.com dari PC 0 sebelah kanan, switch sebelah kanan. Di sini kita lupa kasih default gateway untuk servernya. Nah, kita tes dari PC sebelah kanan ke pendulcom.com. Nah, sudah muncul juga, jadi sudah terhubung ya. Jadi untuk seperti itu untuk perintah keempat halaman pendulcom.com sudah tampil ya. Jadi untuk soal nomor 4, struktur. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah jaringan dengan satu router dan 2 switch, masing-masing sudah ada terhubung dan bisa mengakses server menggunakan DNS. Mungkin itu saja yang video yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata-kata atau kekurangan kata dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.